Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Ananta Dawang Rosidi dari Prodi S1 Teknik Informatika STEMIK Amikom Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang materi pengamanan basis data menggunakan metode kriptografi. Kita mulai dari pengertian kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan, yaitu message. Algoritma kriptografi adalah 1. Aturan untuk enkripsi, enciphering, dan dekripsi, yaitu deciphering. 2. Fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Algoritma kriptografi berkembang terus dan terbagi atas dua bagian, yaitu algoritma kriptografi klasik dan modern. Pada kriptografi klasik, kriptografer menggunakan algoritma sederhana yang memungkinkan ciphertext dapat dipecahkan dengan mudah, yaitu dengan melalui penggunaan statistik, tekaan, intuisi, dan sebagainya. Algoritma kriptografi modern dibuat sedemikian kompleks sehingga kriptanalis sangat sulit untuk memecahkan ciphertext tanpa mengetahui kunci. Algoritma kriptografi modern umumnya beroperasi dalam mode bit. Algoritma ini dapat dikelompokkan menjadi dua kalangan, atau dua kategori, yaitu cipher aliran string cipher beroperasi dalam bentuk bit tunggal, dan cipher block cipher beroperasi dalam bentuk blok bit. Pengelompokan algoritma juga dilakukan berdasarkan kunci enkripsi, dekripsi yang digunakan, yaitu simetris, yang mana menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi, dan asimetris atau kunci publik, yaitu menggunakan kunci yang berbeda untuk memproses enkripsi dan dekripsi. Kedua, mekanisme kriptografi. Suatu sistem kriptosistem bekerja dengan cara menyandikan suatu pesan menjadi suatu kode rahasia yang dimengerti oleh pelaku sistem informasi saja. Pada dasarnya, mekanisme kerja semacam ini telah dikenal sejak zaman dahulu. Bangsa Mesir kuno sekitar 4000 tahun yang lalu bahkan telah mempraktekannya dengan cara yang sangat primitif. Dalam era teknologi informasi sekarang ini, mekanisme yang sama masih digunakan, tetapi tentunya implementasi sistemnya berbeda. Sebelum membahas lebih jauh mekanisme kriptografi modern, berikut ini diberikan beberapa istilah umum yang digunakan dalam pembahasan kriptografi. Istilah umum pertama adalah plain text. Plain text, yaitu message, merupakan pesan asli yang ingin dikirimkan dan dijaga keamanannya. Pesan ini tidak lain dari informasi tersebut. Ciphertext. Ciphertext merupakan pesan yang telah dikodekan atau disandikan sehingga siap untuk dikirimkan. Cipher merupakan algoritma matematis yang digunakan untuk proses penyandian plain text menjadi ciphertext. Encryption merupakan proses yang dilakukan untuk menyandikan plain text sehingga menjadi ciphertext. Decryption merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh kembali plain text dari ciphertext. Kriptosistem merupakan sistem yang dirancang untuk mengamankan suatu sistem informasi dengan memanfaatkan kriptografi. Ketiga adalah alur kriptografi. Urutan-urutan proses kriptografi dapat digambarkan sebagai berikut. Dari awal, kita mempunyai plain text yang akan dienkripsi ke ciphertext, kemudian didekripsikan menjadi plain text lagi. Prosesnya pada dasarnya sangat sederhana. Sebuah plain text, kita sebut saja M, message, akan dilewatkan pada proses enkripsi sehingga menghasilkan suatu ciphertext. Kemudian untuk memperoleh kembali plain text, maka ciphertext melalui proses dekripsi yang akan menghasilkan kembali plain text. Jadi sangat simpel saja, sangat sederhana. Plain text dienkripsikan menjadi ciphertext, kemudian didekripsikan menjadi plain text kembali.
kita dapat persamaan matematisnya sebagai berikut. E, encryption message, sama dengan C, yaitu cipher. Kemudian cipher didekripsikan menjadi message. Yang hasil terakhirnya adalah memiliki persamaan matematis D dalam kurung E dalam kurung message sama dengan message. Kriptografi sederhana seperti ini menggunakan algoritma penyajian yang disebut cipher. Keamanannya bergantung pada kerahasiaan algoritma penyajian tersebut. Karena itu, algoritmanya harus dirahasiakan pada kelompok dengan jumlah besar dan anggota yang senantiasa berubah. Penggunaannya akan menimbulkan masalah. Setiap ada anggota yang meninggalkan kelompok, algoritma harus diganti karena anggota ini dapat saja membocorkan algoritma. Kriptografi modern selain memanfaatkan algoritma, juga menggunakan kunci key untuk memecahkan masalah tersebut. Proses enkripsi dan deskripsi dilakukan dengan menggunakan kunci ini. Setiap anggota memiliki kuncinya masing-masing yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi yang akan dilakukannya. Berikut adalah metode kriptografi dengan metode kunci. Dengan demikian ada sedikit perubahan yang harus dilakukan pada mekanisme yang digambarkan pada gambar sebelumnya menjadi gambar seperti berikut. Pada gambar sebelumnya kita dapatkan bahwa kriptografi tersebut belum memiliki sebuah kunci. Tetapi dengan metode kunci ini, kriptografi tersebut dalam proses enkripsi dan dekripsinya akan ditambahi sebuah kunci sehingga akan lebih menjadi aman dari pihak-pihak luar. Kemudian perbandingan jaringan kriptografi. Gambar di bawah ini menunjukkan mekanisme enkapsulasi data pada jaringan TCP atau IP tanpa dan dengan kriptografi. Dalam gambar ini kita dapat melihat bahwa dengan tidak adanya kriptografi maka data akan langsung diteruskan dari HTTP menuju TCP kemudian menuju IP sehingga data tersebut tidak aman. Tetapi dengan kita menerapkan sistem kriptografi ke dalam jaringan kita, maka saat HTTP diakses maka akan ada SSL. Kemudian baru dilanjutkan ke TCP, kemudian dilanjutkan lagi ke IP. Ya, SSL di sini merupakan kriptografi yang fungsinya untuk mengamankan jaringan dari pihak yang tidak bersangkutan. Persamaan matematisnya, mekanisme kriptografi seperti ini dinamakan kriptografi berbasis kunci. Dengan demikian, kriptosistemnya akan terdiri atas algoritma dan kunci, beserta segala plaintext dan ciphertextnya. Persamaan matematisnya menjadi seperti berikut. E, M sama dengan C, D, E sama dengan M, sama seperti tadi, dengan C sebagai kunci enkripsi dan D sebagai kunci dekripsi. Penggunaan sistem kriptografi. Sistem kriptografi pada era sistem informasi ini telah dimanfaatkan dalam pengamanan suatu sistem informasi. Pada jaringan TCP atau IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, misalnya kriptografi telah dimanfaatkan pada protokol S atau HTTP. Protokol S atau HTTP, yaitu Secure Hypertext Transfer Protocol, saat ini digunakan untuk transaksi HTTP dengan memanfaatkan kriptografi sebagai mekanisme untuk menyandikan pesan yang dikirim. Dapat dilihat bahwa ada penambahan satu layer baru yang dinamakan sebagai SSL, yaitu Secure Socket Layer.
Layer ini berfungsi untuk melaksanakan mekanisme kriptografi terhadap informasi sebelum dilakukannya enkapsulasi dan pengiriman data. Penambahan layer SSL ini menyebabkan terbentuknya protokol baru yang dinamakan HTTPS, menggantikan protokol HTTP yang lama untuk transaksi HTTP yang aman. Protokol ini digunakan untuk mengamankan transaksi-transaksi data pada web e-commerce. Berikut adalah perubahan dari protokol lama menjadi protokol baru. Yang awal mulanya cuma HTTP, kemudian ditambah dengan Secure Socket Layer (SSL), maka akan berubah menjadi HTTPS. Dengan demikian, jaringan akan lebih fleksibel dan lebih aman. Kita beralih ke implementasi dari kriptografi jaringan. Dalam percobaan pengamanan database kali ini saya akan menggunakan percobaan login database pada sebuah program distribusi barang menggunakan enkripsi pada data password pengguna. Berikut itu adalah gambar yang saya ambil, yaitu gambar form login yang memiliki user ID dan password sebelum kita mengakses database. Untuk dapat masuk ke dalam menu program sistem informasi kartu, setiap pengguna harus melakukan login program dengan memasukkan user ID dan password. Bila user ID dan password sudah terdaftar dan sesuai dengan yang ada di database, maka program sistem informasi kartu dapat terbuka, dapat digunakan. Tetapi jika user ID dan password tidak terdaftar dan salah, maka program sistem informasi kartu tidak dapat digunakan. Itu tidak akan terbuka. Jadi dengan memanfaatkan sistem kriptografi, sistem enkripsi di sini, maka password menjadi lebih secure, lebih aman karena telah dienkripsikan. Beda lagi dengan password biasa yang belum dienkripsikan. Dengan password yang telah dienkripsikan, maka terdapat banyak kombinasi-kombinasi yang akan membingungkan para pembobol. Berikut adalah halaman utama. Untuk melakukan login, pengguna harus memasukkan user ID, selanjutnya memasukkan password, kemudian tekan login. Dan bila pengisian user ID dan password Anda ada yang salah, dapat menekan tombol batal. Setelah tombol login ditekan, maka user ID dan password sesuai dengan database, sehingga dapat melihat menu utama program sistem informasi kartu seperti pada gambar ini. Ketika password dan user ID betul, kemudian kita tekan login, maka akan tampil halaman utama. Kemudian kita beralih ke halaman akun user. Bagi pengguna yang ingin mendaftar atau mengubah password lamanya, dapat menggunakan user management, kemudian pilih user account. Ini adalah contoh dari halaman akun user. Jika kita ingin mengubah password kita yang lama menjadi password yang baru, kita akan menggunakan halaman akun ini. Setelah masuk ke dalam menu user account, bagi pengguna yang mendaftar dapat mengklik tombol new, kemudian isikan user ID dan password, kemudian isi ulang password dan pilih statusnya. Pada gambar ini tampilkan contoh pembuatan akun user. Selanjutnya kita dapat melihat bentuk database, basis data atau database, pengenkripsian dari pengisian data-data pada menu user account pada tabel database login seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini merupakan contoh gambar bentuk basis data dari pengenkripsian data-data dari user account. Kita beralih ke form pengisian account. Setelah seluruh inputan diisi, maka dilanjutkan untuk menyimpan, atau bila Anda ragu dengan user ID ataupun pengisian password, maka ulangi password.
Saya ulangi, dan ulangi password ataupun salah dalam memilih status dapat menekan tombol cancel. Jadi jika kita ragu dalam mengisikan user ID maupun pengisian password, maka kita dapat menekan ulangi password maka kita dapat menekan tombol cancel, sehingga kita akan mengulangi password yang kita ketikkan. Nah, yang akan kita ketikkan kemudian. Dan untuk keluar dari program user account dapat mengklik tombol close. Setelah data-data yang harus diisi telah diisi dan telah disimpan, maka data akan tampak pada tabel user ID di dalam user account, di mana ditampilkan pada tabel tersebut seluruh pengguna yang telah terdaftar dengan statusnya. Kemudian kita beralih ke ubah password. Dalam pergantian password ini, pengguna harus mengisi data-data user ID dan password lama serta statusnya. Setelah data-data tersebut diisi, maka tekan tombol lanjut. Setelah tombol lanjut ditekan, maka akan muncul pengisian data-data. Untuk pengisian data-data baru Anda seperti halnya pada gambar berikut. Setelah data-data baru telah terisi, kemudian simpan. Nah, di gambar ini ketika kita sudah selesai mengisikan password kita yang baru, maka langkah selanjutnya adalah menyimpan password baru tersebut. Selesai. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa lagi.